Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junaid Wiladi dengan NIM 5223028. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan penemuan pemrograman berorientasi objek minggu ke-11, yaitu interface dan abstract class. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah kasus 1. Untuk kasus ini kita diminta untuk membuat class untuk menghitung berat badan ideal sesuai dengan rancangan gambar ini. Berarti kita diminta untuk membuat abstract class manusia yang kemudian memiliki inheritance kelas laki-laki dan final class perempuan. Kemudian nanti kita akan diminta untuk menghitung berat badan idealnya dengan rumus untuk laki-laki tinggi badan dalam cm dikurang 100, ini dalam kilogram dikali 90%. Nah, untuk perempuan rumusnya tinggi badan dalam cm dikurang 100, ini dalam kilogram dikali 80%. Kemudian mari kita bahas untuk pembuatan kelasnya. Nah, langkah pertama tadi itu kita membuat abstrak class manusia. Kelas ini itu berfungsi untuk menjadi cetakan dasar yang mendefinisikan properti tinggi badan. Nah, di sini itu ada atribut tinggi badan dan metode abstrak hitung berat badan ideal. Ya. Metode abstrak ini tuh nantinya akan diimplementasikan secara spesifik di setiap kelas turunan. Nah, dengan adanya abstraksi ini kita bisa memastikan bahwa setiap kelas turunan itu harus memiliki logika dan perhitungan berat badan ideal masing-masing. Di sini kita ada untuk source code-nya ada abstract class manusia, kemudian protected berarti dia bisa digunakan di dalam package ini, bisa dipanggil. Kemudian double berarti dia bukan angka tetap, dia ada koma-komanya. Kemudian di sini ada tinggi badan, kemudian public tinggi badan, this the tinggi badan. Di sini saya menggunakan TB agar tinggi badan agar lebih singkat. Kemudian ada getter tinggi badan, kemudian akan mengembalikan tinggi badan. Public abstract double, di sini metode hitung berat badan ideal yang disingkat menjadi HTG BBBI. Kemudian untuk pembuatan kelas laki-laki, nah di sini kelas laki-laki ini merupakan kelas turunan dari manusia. Dia merupakan inheritance dari manusia. Di sini ada public laki-laki. Nah, di sini tuh dia mengimplementasikan metode HTG BBI tadi menggunakan override. Nah, di sini kita menggunakan TB maksudnya. Super itu berarti kita nanti ini akan mengambil dari super kelasnya, yaitu kelas dasar kita tadi manusia, abstrak kelas manusia. Di sini kita melakukan override dan bentuk melakukan implementasi yang lebih spesifik pada metode yang udah ada di super kelasnya, yaitu tadi manusia. Jadi metode yang udah ada tadi, maksud saya HT hitung berat badan ideal. Nah, dengan begitu kita di sini tinggal memanggil metode tersebut, hitung berat badan ideal, kemudian return. Nah, untuk rumusnya itu tadi kita gunakan yang tinggi badan dikurang 100 dikali 0,9. Di sini 0,9 karena 90%. Kemudian untuk kelas perempuan juga sama, dia merupakan final class. Jadi kayak tidak bisa diubah final itu. Kemudian kelas perempuan dia merupakan inheritance dari superclass manusia. Di sini juga dia merupakan public, berarti ya perempuan double TB. TB itu tinggi badan. Kemudian di sini ada super TB, berarti dia mengambil dari superclass, tinggal mengambil dari superclass yang berupa manusia tadi. Kemudian di sini juga kita melakukan override, jadi untuk kita untuk mendapatkan metode hitung berat badan dan membuatnya menjadi lebih spesifik untuk kelas turunan perempuan ini, yaitu karena tadi untuk perempuan rumusnya itu tinggi badan dikurang 100 dikali 80% atau 0,8 di sini. Nah, untuk selanjutnya kita ada pembuatan main kelasnya atau
Di sini namanya hitung berat badan. Nah, untuk di main class ini kita membuat objek masing-masing jenis manusia, yaitu tadi ada laki-laki dan perempuan, dan nantinya bisa diisi tingginya masih untuk masing-masing dari laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita melakukan terlebih dahulu sebenarnya melakukan PSPM atau Public Static Void Main. Kemudian di sini kita membuat objeknya laki-laki. Di sini saya menamainya hanya laki saja ya, sama dengan new laki-laki. Nah, untuk di sini parameter ini tingginya. Jadi untuk laki-laki tingginya di sini saya buat 170. Nah, di sini setelah itu maka dia akan ngeprint system.out.println akan menampilkan berat badan ideal laki-laki itu tambah. Nah, ini kita tinggal panggil dari yang hitung BBBI tadi. Berarti kita manggil dari laki, kan ini ambil dari laki-laki, berarti dari sini maka yang dihitung tadi 170 dikurang 100, hasilnya 70 dikali 0,9, jadi begitu nanti kira-kira. Sini hitung kita setelah memanggil metodenya, dan ini untuk laki-laki, jadi spesifik yang digunakan karena overriding tadi spesifik menggunakan rumus yang laki-laki, dan nanti akan tampilkan berapa kilo. Untuk yang perempuan di sini saya hanya menulis perempuan sama, tapi di sini perempuan tingginya 160 cm. Setelah itu nanti akan di print dengan system.out.println berat badan ideal perempuan itu. Nah, di sini kita memanggil tadi objek perempuan dot metodenya, metode dari superclass, dan yang telah di spesifikasi karena ini perempuan dia akan menggunakan, karena overriding tadi dia akan menggunakan ini rumus ini karena tadi manggilnya untuk perempuan. Jadi tinggi badannya 160 dikurang 100 dikali 0,8 atau 80%. Nah, selanjutnya saya akan membahas outputnya. Ketika di run maka akan muncul ini tadi, berarti ya 170 dikurang 100 dikali 0,9. Berarti untuk seorang pria yang tingginya 170, berat badan ideal laki-laki tersebut adalah 63 kg. Untuk berat badan ideal perempuan di sini untuk perempuan yang tingginya 160 cm, maka berat badan ideal perempuan tersebut adalah 48. Sekarang saya ingin praktek pribadi. Untuk tinggi saya 180. Kita coba running. Saya harusnya 72 kilo, namun berat badan saya 87. Berarti sudah sangat kelewatan, tapi tidak apa-apa. Selama sehat itu menurut saya tidak apa-apa. Selanjutnya saya akan membahas kasus 2. Nah, di sini kita diminta untuk memodifikasi kasus 3 yang ada di pertemuan 10 menggunakan konsep abstract class, yaitu kita dengan membuat kelas baru dengan nama segitiga dengan metode luas dan keliling. Kemudian kita buat kelas anakan atau inheritance-nya, yaitu segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan lakukan overloading pada metode luas dan keliling. Berarti kayak tadi overloading itu kita lakukan untuk mendapatkan fondasi ya, istilahnya fondasi yang bisa digunakan untuk ketiga segitiganya. Kalau tadi kan bisa digunakan untuk kedua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau di sini untuk ketiga tiga macam segitiga. Kemudian nanti kita diminta untuk membuat main class, yaitu segitiga beraksi untuk menampilkan luas dan keliling dari masing-masing kelas anakan segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Untuk pembuatan kelasnya, di sini kita memiliki public class segitiga.
Nah, ini merupakan kelas dasarnya ya untuk awal-awalnya. Nah, di sini tuh dia memiliki dua metode, yaitu metode luas dan metode tinggi keliling. Sorry, maaf. Kalau untuk luas itu public double luas, berarti public double. Double itu berarti dia akan ada 0, koma-komaannya nanti, bukan angka pas, jadi bukan angka bulat. Kemudian di sini dia memiliki alas dan tinggi. Ketika metode ini dipanggil, maka yang akan dikembalikan adalah setengah atau 0,5 dikali alas dikali tinggi. Kemudian untuk metode keliling di sini dia double juga. Di sini tapi bedanya dia memiliki 3 variabel, yaitu sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Dan jika dipanggil metode tersebut, maka dia akan mengembalikan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Jadi ketiga sisi dari segitiga akan dijumlahkan. Nah, kemudian di sini kita akan pindah ke kelas anakan segitiga siku. Nah, segitiga siku ini merupakan kelas turunan dari segitiga. Jadi dia inheritance dari kelasnya segitiga. Di sini tuh kita dengan menggunakan konsep inheritance atau warisan ini tadi, kita mewarisi metode luas dan metode keliling dari kelas induk, yaitu segitiga. Nah, kita selain itu tuh kita menggunakan overriding itu tuh untuk memastikan setiap kelas itu menyesuaikan implementasi yang bakal kita perluin, kayak luas dan keliling. Jadi kayak tadi yang kita perlukan itu untuk membuat suatu luas dari segitiga kan alas dan tinggi, kemudian keliling yaitu sisi 1, sisi 2, sisi 3. Kemudian kita akan membuat kelas turunan lainnya, yaitu segitiga sama kaki. Sama seperti segitiga siku-siku, segitiga sama kaki ini juga merupakan inheritance dari kelas segitiga. Nah, kelas segitiga itu tadi isinya merupakan fondasi ya, fondasi untuk ketiga kelas anakan itu. Kelas anakan ini yaitu siku-siku sama kaki dan sama sisi. Sini juga sama seperti kelas siku-siku ya, sebenarnya saya codingnya di sini tinggal copy paste, soalnya sama, yaitu mereka sama-sama melakukan overriding dari kelas superkelasnya. Di sini kita menggunakan double luas ya, sama untuk mencari luas kita menggunakan alas dan tinggi. Di sini kita semuanya ambil dari main class dengan menggunakan super. Jadi super class kita ambil luas itu ambilnya dari bukan main class, dari kelas dasar atau super class. Tadi super class kita itu segitiga di sini ya. Kita melakukan overriding untuk mengambil kedua metode ini. Nah, selanjutnya ini juga sama aja, kelas segitiga sama sisi itu merupakan kelas anakan dari kelas induk segitiga. Jadi dia mewarisi kelas induknya, yaitu si segitiga tadi ini. Di sini juga saya codingnya hanya copy paste dari yang siku sama kaki dan sama sisi, soalnya rumus mencari luas dan rumus kelilingnya sama di sini teman-teman. Maksudnya Pak Badrul dan teman-teman. Public double luas di sini, public double luas sama mencari alas dan tinggi, butuh alas dan tinggi. Kemudian akan mengembalikan super, yaitu diambil dari super kelasnya, itu segitiga luas, buka kurung alas, koma tinggi, tutup kurung, tutup. Kemudian di sini kita melakukan overriding lagi, yaitu untuk memastikan bahwa semua kelas yang kita ingin implementasikan itu sesuai jika diperlukan. Ini kayak gini. Ini kan sesuai dengan kebutuhan untuk mencari keliling dari segitiga.
Kemudian selanjutnya kita langsung saja ke main kelas. Langkah-langkah berikutnya kita membuat kelas utama bernama segitiga beraksi. Nah, di sini itu merupakan kelas utama atau main class yang nantinya akan digunakan untuk running coding dari segitiga-segitiga tadi. Nah, di sini ada public class segitiga beraksi, kita melakukan PSPM atau public static void main. Kemudian kita membuat objek dari jenis-jenis segitiga, yaitu sini ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Kita nanti itu memanggil metode luas dan metode keliling untuk menghitung hasil dari parameternya. Nah, tadi kan kita melakukan overriding, jadi untuk parameternya bisa diisi masing-masing. Di sini ada kita buat objek ambil dari segitiga, itu segitiga siku, namanya di sini saya ambil segitiga siku sama dengan new segitiga siku. Di sini dia akan menampilkan dengan menggunakan sistem .out.printin segitiga siku, keterangannya ada. Kemudian sistem .out.printin lagi luas, dan sistem .out.printin lagi keliling. Nah, untuk luas itu kita memanggil segitiga siku ya, berarti rumus yang digunakan itu untuk segitiga siku tadi. Berarti dia karena ambil dari super kelasnya yaitu segitiga, jadi ambilnya 0,5 atau setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk di parameternya di sini saya isi parameternya 8 untuk segitiga siku. Di sini tadi alas ya, di sini tinggi, berarti alasnya 6 untuk segitiga siku-siku. Sini kita memanggil metodenya yaitu luas, berarti karena luas dia mencari alas dan tinggi. Alasnya 6 dan tingginya 8. Untuk keliling di sini kita menggunakan memanggil metode keliling dengan juga memanggil tadi objek yang telah kita bikin segitiga siku. Karena dia mengambil dari super kelasnya, karena dia mengambil dari segitiga siku yaitu ini. Kemudian kelas segitiga siku adalah inheritance dari kelas dasar segitiga, mengambil dari super kelasnya yaitu keliling, yaitu dia akan mengambil sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Nah, itu kan diambil dari super kelasnya, jadi berarti segitiga. Jadi nanti untuk keliling segitiga siku-siku yang digunakan adalah ini, sisi ditambah sisi ditambah sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Begitu juga dengan ini ya, setelah kita buat objeknya segitiga sama kaki. Nah, ini kita telah membuat objek yang kita buat tadi, metodenya yang kita buat di kelas dasar. Kemudian karena luas dia parameternya 2 aja, yaitu alas dan tinggi. Di sini alasnya 8, di sini alasnya 6. Kemudian di sini keliling juga sama, dia mengambil dari objek yang telah kita bikin segitiga sama kaki di sini, jadi ambilnya di sini nanti segitiga sama kaki. Kemudian dot keliling ini metodenya dari super kelasnya, berarti nanti rumus yang digunakan itu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3, berarti 8 ditambah 8 ditambah 10. Kemudian untuk yang segitiga sama sisi juga begitu juga, sama, kita buat objek dengan new segitiga sama sisi, dan dia system.out.printin memunculkan segitiga sama sisi. Kemudian untuk luasnya tadi objek yang telah kita buat di sini segitiga sama sisi dot metodenya luas, yang berarti dia membutuhkan dua ini ya, variabel ya, yaitu alas dan tinggi. Di sini alasnya 10, tingginya 8 saya isi dalam parameternya. Kemudian untuk keliling dari segitiga sama sisi tadi objek yang dibikinnya sama ini,
dot keliling itu metodenya yang digunakan diambil dari sumber kelas segitiga, diambil dari segitiga sama sisi, kan tadi anakannya dari segitiga main kelas, jadi sama aja. Kelilingnya itu juga sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Kalau di sini saya isi parameternya 10 ditambah 10 dan ditambah 10. Nah, kemudian jika di running, kira-kira codingnya akan menjadi seperti ini. Untuk segitiga siku-siku di sini luasnya 24. Karena saya mengisi parameternya itu 6,8. Berarti alasnya 6, tingginya 8 di sini. Misalnya kita coba peragain dengan menghitung, berarti 0,5 dikali 6 itu 3 dikali 8, 24 gitu. Jadi hasilnya sesuai ya di sini. Begitu juga dengan keliling, dimana di sini segitiga siku-siku, berarti kelilingnya 6 ditambah 8 ditambah 10. Kenapa? Karena tadi di main kelasnya atau di kelas dasarnya, bukan di main kelas, jadi di kelas dasar, rumusnya itu sisi 1 tambah sisi 2 ditambah sisi 3. Berarti di sini ini sisi 1, ini sisi 2, ini sisi 3. 6 tambah 8 14 ditambah 10 24. Benar berarti ya. Itu juga dengan segitiga sama kaki. Sini alasnya 4 dan tingginya 5. 4 dibagi 2 atau dikali 0,5, 2 dikali 5 10. Benar ya. Sini juga kelilingnya 8 tambah 8 16 tambah 10 26. Untuk segitiga sama kaki. Dan untuk segitiga sama sisi juga sama. Di sini saya masukkannya pakai koma-komaan karena double, jadi bisa ada komanya ya. 4,3 luasnya. Ini merupakan 10 merupakan alas dan 8,66 merupakan tinggi. Intinya berarti 5 dikali 8,66, hasilnya segini. Begitu juga dengan yang segitiga sama sisi untuk kelilingnya juga sama, 10 tambah 10 tambah 10 berarti 30. Nah, jadi kesimpulannya, untuk inheritance, kelas segitiga ini digunakan sebagai kelas induk untuk semua jenis segitiga yang telah kita buat. Itu kelas segitiga siku-siku, kelas segitiga sama kaki, dan kelas segitiga sama sisi. Kemudian untuk polimorfismenya itu kita metode luas dan keliling itu kita lakukan override, dimana di setiap kelas turunan itu kita menyesuaikan sama kebutuhannya. Untuk di sini tuh ya, alas dan tinggi ya, dan sisi 1 dan sisi 2. Begitu juga dengan tadi yang kelas untuk menghitung berat badan ideal. Dengan abstrak kelas manusia, kita itu udah mendefinisikan kerangka kerja yang dapat diimplementasikan oleh setiap kelas turunan. Jadi kayak tinggi badan tuh udah bisa diimplementasiin ke kelas anakan laki-laki dan perempuan. Dan kemudian di sini nanti tinggal dihitung. Kita juga melakukan overriding di kelas sini. Ya, untuk video penjelasan kasus 1 dan kasus 2 study case-nya mungkin saya cukupkan di sini. Jika masih ada banyak kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih Pak Badrul telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Junaid Wiladi, bye bye.